ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Jemaah sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jemaah pengajian Masjid Namirah yang semoga kula lan panjenengan sedoyo kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah, senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah, dan salah satu yang paling penting mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari fitnah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah dengan sebenar-benarnya ungkapan syukur. Kita merasakan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam fikiran dan di dalam hati kita, tidak ada semua kebaikan yang mampu kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah. Termasuk saat ini, hadirnya kita di majelis ini murni karena pertolongan Allah, karena pilihan Allah, karena kemudahan yang Allah berikan. Sehingga apabila kita tahu semua kemampuan kita untuk melakukan kebaikan itu merupakan karunia Allah, maka tidak ada lagi kesombongan. Aku iso, aku kuat, aku soleh, aku pinter, itu akan hilang. Ketika kita meyakini bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terus saya senantiasa mengingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian, jangan pernah lupa menjadikan syiar dalam hidup kita itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau sampai saat ini rumah tangga kita baik, itu karunia dari Allah. Apabila sampai saat ini keistiqomahan kita dalam ibadah itu baik, itu pertolongan Allah. Apabila sampai detik ini kita memiliki anak, cucu, keturunan yang salihin dan salihat, itu murni karunia dari Allah. Sehingga kemudian ketika kita melihat di sebelah yang lainnya, ada orang-orang yang mendapatkan ujian lewat rumah tangga, ada yang diuji dengan malasnya dia dalam ibadah, ada yang diuji dengan anak turunnya yang kemudian menjadi anak turun yang melakukan maksiat dan dosa, maka kita tidak akan memandang orang itu dengan pandangan remeh, tapi justru kita akan mendoakan, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kebaikan untukku, berikan pula kebaikan itu untuk saudaraku. Sholawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di mana suatu hari, ini pembuka ya, panjenengan ngerti pembukaannya sampai terakhir ngerti. Jadi panjenengan fokus 2 menit. 2 menit pembukaan sampai terakhir panjenengan ngerti. Suatu hari dari hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya ini duduk bareng Nabi. Faja'a rajulun syatamani. Tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki mulai mencela saya, kata Abu Bakar. Mulai ngilokno. Dilokno Abu Bakar itu. Kamu. Sampai celaan kepada Abu Bakar itu menjadi celaan yang semakin menjadi-jadi. Ini loh, kalau orang itu gak ngerti dikayati. Terkadang ada orang memahami kalau kita ndak balas, itu dikira kita ndak berani. Akhirnya dia apa? Ngelunjak. Ngelunjak itu kalau bahasa kami di Malang ngelama. Ngerti ngelama ya? Nah sama ya, ngelama. Padahal kita ini ndak balas karena kita tahu kamu ini bukan levelku untuk tak balas. Saya ini ndak balas kamu bukan karena saya takut, tapi saya ingin mencari keridhaan Allah dengan saya ridho dan sabar. Nah tapi ada orang ndak ngerti. Contohnya, laki-laki yang mencela Abu Bakar ini, fasyatamani wasyatamani wasyatamani. Terus ngilokno Abu Bakar, kamu ini laki-laki tua yang begini, anak turunmu begini, keadaan rumah tanggamu begini, istrimu begini, bapak. Terus setelah orang itu keterlaluan di dalam mencela Sayyiduna Abu Bakar, maka apa kata Abu Bakar? Faradattu alaihi ba'dha qawli. Waktu saya dicela, kata Abu Bakar, Kanjeng Nabi mendel mawon. Napa mendel mawon itu? Oh ngerti bahasa Inggris ya? Masya Allah, saya kira tidak ngerti. Nabi Muhammad itu diam. Sesekali tersenyum. Antum nanti buka hadisnya, cari di Google atau AI. Nabi Muhammad sesekali tersenyum. Ini bukan malah belani, ngelihat sahabatnya dicaci maki malah senyum. Abu Bakar diem. Ketika orang itu mulai keterlaluan, faradattu alaihi ba'dha qawli, mulai tak balas cuma sedikit. Jadi dari omongan dia yang panjang lebar, yang mulai keterlaluan tadi, tak balas kata Abu Bakar. Tapi balasan saya cuma sedikit. Apa yang terjadi? Walamma radattu alaihi ba'dha qawli, faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma insarafa wa tarakani. Ketika aku mulai membalas, apa yang terjadi? Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri, pergi dan meninggalkanku. Lihat. Jadi lewat mulai balas, ternyata itu bukan ibu-ibu paham? Bu. Ya maaf. Bu, paham gitu? Jadi ketika Anda mulai balas, itu bukan menunjukkan aku saiki wis wani, bukan. Tapi apa? Saat itu Anda kalah. Kalau bahasa kita eman-eman, ngempete wis suwe kari titik lah kok kalah. Seperti orang puasa Ramadan, mulai subuh sampai asar gak batal. Maghrib kurang 10 menit, batal. Eman apa enggak? Ini bukan menang, ini kalah ini. Ini kalah, orang kalah. Sudah. Maka Nabi Muhammad meninggalkan Abu Bakar dan pergi. Maka setelah itu Abu Bakar nguber. Nabi Muhammad ini dikejar. Dikejar. Setelah sampai di hadapan Nabi Muhammad, Abu Bakar dalam tanda kutip, ini jangan dimaknai makna kata, tapi ini kiasan. Abu Bakar itu protes. Ya Rasulullah, syatamani wa anta jalisun mutabassim. Tadi orang itu mencela saya, panjenengan hanya duduk, sesekali tersenyum, gak membelani, saya sama sekali gak dibelani. Falamma radattu alaihi ba'dha qawli, ketika saya mulai membalas, bela diri saya ini. Membela diri. Apa yang terjadi? Ternyata panjenengan pergi, panjenengan malah lari dan tidak membela saya. Ada apa? Maka Rasulullah mengingatkan, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ketika tadi kamu diam, menengtok, gak bales,
Yo meneng tok gak bales itu bukan apa-apa, Bu. Yo ngempet. Apa? Ngempet. Nahan diri aja sampai kepancing, jangan terpancing, jangan terpancing. Ketika engkau dihina dan engkau diam, wa ala ra'sika malak. Di atas kepalamu itu ada malaikat mencela orang yang mencelamu. Wes diwakili oleh malaikat. Itu ketika engkau belum membalas, meneng tok. Tahan ya Allah, tahan ya Allah. Dihina sama orang, dicaci sama orang, apalagi di kolom komentar. Gak ngefek blas. Apa urusannya di kolom komentar? Panjenengan ndak kenal sama orangnya? Anda ndak pernah tahu orangnya sholat subuh di masjid ataupun ndak? Lu mau sok panjenengan yang rutin subuhan di masjid mungsuhi gak subuhan? Kan gak level ya? Ndak level sudah. Apalagi di kolom komentar, gak masuk belas. Biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi anggapan mereka itu titik-titiknya tadi loh. Iya ngerti? Jadi mereka itu dianggap apa? Titik. Jangan ngomong anjing, gak boleh. Saya sudah latihan Pak, biar tukang editnya ndak capek. Ini nyoret mana ini? Maaf Mas, digoda beliau Mas. Saya pilih kata terbaik ini Pak. Guyon Pak. Beliau biar senyum. Nah sudah, maka kata Rasulullah, ketika engkau tidak membalas, meneng. Dan meneng itu bukan berarti tidak mampu. Ngempet Pak, ngempet. Ketika istri mulai rame, ketika suami mulai rame, ketika anak mulai rame, ketika orang tua mulai rame, tetangga, atasan, bawahan, siapapun. Maka kita harus punya seni untuk ngempet tadi. Nah, ketika engkau masih sukses ngempet gak bales, apa kata Nabi Muhammad? Allah kirim malaikat. Dan malaikat itu melakukan dua. Yang pertama, dongakne panjenengan yang sabar ketika dinya itu loh. Malaikat doain, ampuni orang ini ya Allah, rahmati dia ya Allah, kasihani dia ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Terus didoakan malaikat. Loh, sementara doanya malaikat ya besar kemungkinan mustajab. Dan malaikat itu mencela orang yang ngenyek panjenengan. Tidak usah panjenengan yang balas. Cukup wakilkan kepada malaikat. Tapi kata Nabi Muhammad, falamma radatta alaihi ba'da qawli, ketika engkau wahai Abu Bakar mulai balas, itu malaikatnya pergi digenti setan. Apa kata Rasulullah? Fakarihtu ana an ajlisa wa sahibi ma'asyaitani. Dan saya males, saya tidak senang duduk dengan teman saya yang sedang dikancani oleh setan. Saya tidak mau. Maka ketika engkau mulai dikancani setan, aku ngalih. Saya pergi. Nah, dari pembuka ini jamaah, Rasulullah nambahi satu. Ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar, ada 3 perkara yang pasti terjadi. Satunya apa? Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa aizza. Tidaklah seorang hamba itu ketika dia memaafkan kesalahan orang lain, ketika dia melupakan kezaliman orang lain, tidaklah Allah memberikan untuk orang tersebut kecuali tambah mulia dunia sampai akhirat. Jadi jangan dikira Pak, ketika panjenengan memaafkan, terus panjenengan akan dipandang rendah. Boten. Bu, ketika Anda memaafkan, Anda mengikhlaskan, Anda melupakan, Anda kira, loh kok dibodoh-bodoh saya ini? Itu bukan dibodoh-bodoh Bu. Tapi itu kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Dan di saat Anda Allah menjadikan Anda tambah mulia, tambah mulia, tambah mulia. Ada satu cerita. Seorang laki-laki paling sabar di zamannya. Paling sabar. Cuma sekarang saya lupa namanya. Nanti saya cari insya Allah. Minggu depan tak kasih ceritanya. Minggu depan dia tidak tahu lewat mana ya. Ya mungkin lewat mimpi atau wangsit atau apa gitu ya. Sudah jalan ini orang. Ini orang terkenal paling sabar di kaumnya. Kalau Anda cari di Google, kata kuncinya apa? Keyword. You know keyword? Mantrup. Mantrup. Tikung. Ngerti keyword? Jadi kalau kata kuncinya, rajulun ghadaba ma'a ghadabihi mi'atu rajul. Seorang laki-laki kalau dia marah,
Wong 100 katut ngamuk bareng dia, belani dia. Cari di Google, ketemu namanya nanti. Cuma saya lupa. Sudah? Ketika dia dicaci maki oleh seorang laki-laki, woi penipu, pengkhianat, pembohong, orang pelit, pengacau, perusuh, wow, jalan terus lagi. Sambil orang yang mencela itu jalan bareng dia. Ketika sampai di suatu tempat, laki-laki itu bilang apa? Anhima indaka. Nahnu qaribun min qaryati. Mas, entekno. Mumpung sedek gini. Ngerti tidak? Ayo mas, cepet entekno mas. Sampai mau ngomong yang lain lagi, cepet-cepet. Keluarin sekarang, keluarin. Kenapa? Karena saya deket dengan kampung saya ini. Kalau nanti kita masuk kampung saya dan panjenengan ngamu durung entek, nanti Anda dintei sama orang kampung saya. Karena Anda tidak tahu di kampung saya seperti apa. Bayangin mbak, malah diwadahi jembar ini. Ayo mas, entek nih mas. Kalau belum habis, tak entek nih. Ayo mandek saya dikit nih. Ini seorang laki-laki yang sampai ditanya sama kaumnya apa? Saya tidak ngerti. Orang ini kok bisa sesabar itu karena dia punya apa? Sampai ketika ada orang mencela, kalau itu ketahuan orang kampungnya, ini dintei wong iki, Pak. Tapi sama dia apa? Mumpung durung mlebu kampungku, ndang dintek nih. Terus nih Mas, sampai subhanallah ya. Nah, maka Rasul mengatakan wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Istri yang paling sering memaafkan itulah istri yang paling mulia. Suami yang paling sering mentoleransi kesalahan istrinya itulah suami yang paling mulia. Orang tua yang paling gampang memaafkan anaknya itu orang tua yang paling mulia. Seorang anak yang paling jembar hati nih, lapang dada atas keburukan orang tuanya, itulah anak yang paling mulia. Maka Al-Imam Al-Qurtubi itu ditanya, ya Imam, ma aktsaru an-nasi qadra. Wahai Imam, manusia mana yang paling baik? Mana orang yang paling baik? Apa kata beliau? Maaf, bukan Al-Qurtubi, At-Tabari. Al-Imam At-Tabari. Ketika ditanya Al-Imam At-Tabari, siapa manusia yang paling mulia? Jawabannya dengerin bu. Tola-toleng. Tulis. Ibu-ibu ngenteni tayangan ulang besok ya. Apa ditulis? Menil metu tayangan ulangi. Tapi di tayangan ulang besok bu, ini diedit tidak masuk ini. Diedit apa enggak ini? Enggak ya? Enggak diedit, manis mulai saya. Sudah, maka Imam At-Tabari ditanya, siapa manusia yang paling mulia itu? Man aktsarun nasi qadra, manusia mana yang derajatnya paling tinggi? Dibilang apa? Aktsaruhum afwa, yang paling banyak memaafkan. Subhanallah. Nah, sudah. Ini mukaddimah 20 menit. Materi 2 jam. Begini jamaah. Sekarang kita mau ngobati luka rumah tangga. Coba angkat tangan yang pernah terluka. Nggak usah. Ibu-ibu siap-siap, ibu-ibu siap gini. Tahu saya. Anda mau curhat di sini? Tidak ada sesi curhat di Masjid Namiroh ini ya. Yang ada sesi curhat itu di TV terus, settingan. Ustaz, saya dipaksa oleh suami saya. Ala pret, settingan. Itu ustadznya saya kenal, penanyanya saya juga tahu bagaimana settingannya, di balik layar bagaimana kita ngerti. Sudah, Anda jangan tertipu. Ngaji Namiroh itu, ngaji tenanan. Tenan ya, asli tenan. Sudah. Maka jangan gampang percaya. Saya disuruh bersetubuh dengan teman suami saya, Ustadz Pet. Nggak ono. Itu di skrip, ada skripnya. You know skrip? Sekarang ngerti angel. Itu ada skenario yang dibuat itu, ada skenarionya nanti suruh. Bahkan pernah ada ibu-ibu sudah di briefing ini, di briefing teh. Sudah, silakan ada yang mau tanya. Ibu-ibu itu angkat tangan. Saya sip. Anda tahu, muter assalamualaikum tok Kak mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Iya ibu silakan. Dibaleni mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Iya ibu, mungkin grogi ibunya ya, nervous ya. Ayo silakan ibu, sampai entek takon-takon. Settingan semua aja mah. Tapi subhanallah, sudah dah, lanjut. Nggak usah ngomongin orang lain. Saya mau ngomong apa tadi? Nah, mengobati luka dalam rumah tangga. Kalau ngomong rumah tangga, antum cari satu hadits yang menjadikan rumah tangga itu spesial banget. Ada satu hadits yang Rasul cerita mengenai perjalanan ruh. Mulai dicabut
sampai dikembalikan ke alam kubur. Hadis dari Al-Barra Ibnu Azib. Sampai dimasukkan kembali ke dalam kuburan. Ada dua, ada ruhnya orang beriman, ada ruhnya orang kafir. Dan insya Allah kita semua termasuk yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika yang wafat itu orang beriman, dicabut. Dan malaikat yang datang 3. Malaikat yang satu siap-siap mencabut nyawa. Malaikat yang kedua membawa kain kafan dari surga. Malaikat yang ketiga membawa minyak wangi surga. Pernah dengar kan? Jadi yang pertama malaikat maut, kain kafan, minyak wangi. Malaikat maut di atas kepalanya. Di atas itu berarti bukan dilunggui, bukan. Tapi di bagian atas dari kepalanya. Ngenteni. Sudah. Ketika malaikat maut nyabut, singkat cerita, langsung ruhnya diambil oleh malaikat yang membawa kain kafan surga. Dibungkus. Lalu malaikat yang satunya langsung memberi minyak wangi. Dibawa naik ke langit ke-7. Mulai langit pertama dipuji oleh malaikat. Kan begitu ceritanya ya. Langit kedua, Masya Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua termasuk. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kembalikan dia ke alam kuburnya. Aku telah ridho kepadanya. Balik ke kuburan ruhnya. Pung. Setelah balik, apa yang terjadi? Dia memandang kuburannya seluas mata memandang. Masya Allah, lihat. Jadi luas sempit itu bukan urusan dunia jamaah. Luas dan sempit itu urusan nanti setelah kematian. Sudah? Kemudian apa? Dia didatengin oleh satu sosok malaikat yang begitu rupawan. Terus dia tanya, sampean sopo? Kok ganteng eram? Kok nyenengke? Wajah panjenengan itu menunjukkan kebahagiaan dan kesenangan. Malaikatnya bilang apa? Aku iki malaikat, jelmaane amal sampean waktu sampean di dunia. Masya Allah. Dan itu ditemani sampai kiamat, gak akan kesepian. Jadi jangan memikirkan kematian itu yang mengerikan. Tapi sesekali perlu. Untuk apa? Cek gak sembrono. Supaya tidak apa? Sembrono. Sembrono itu bahasa Indonesianya apa? Gegabah. Supaya tidak gegabah. Sudah? Setelah itu, dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Kuburannya luas, ditemani malaikat yang rupawan. Mendapatkan kenikmatan. Bahkan setiap pagi dan sore, Allah buka satu pintu surga yang akan ditempati olehnya. Ketika dia mendapatkan semua kenikmatan itu, kalimatnya cuma satu. Apa kalimatnya? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, mugi-mugi kiamatnya cepet. Bayangin. Karena dia tahu, ini di kuburan saja, senikmat ini. Bagaimana nanti kalau saya masuk surga? Maka dia mikir, kalau tidak kiamat, tidak akan tegak itu surga. Maka dia minta sama Allah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, cepat no kiamati ya Allah. Terus pertanyaan, untuk apa dia minta kiamat cepat itu? Likai arji'a ila ahli. Karena aku kepingin kumpul kembali dengan keluargaku ya Allah. Lihat ini. Jadi nikmatnya keluarga itu Pak, tembus sampai kuburan. Ketika panjenengan rekreasi bareng, ini kemarin saya mau ngajak anak istri saya camping. Saya telepon Pak Abah Tarjo. Abah Tarjo, besok saya izin. Waduh, tak. Sopo iki genti nih. Tenang Bah, tak golek nih. Saya sebut satu nama. Oh, cok wis tahu liani. Saya WA liani. Gak dibuka-buka. Waduh, beban hati lah ini sama Abah Tarjo. Akhirnya saya bilang, wes Bah, kasih tau izin. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau alhamdulillah, istri saya nangis di rumah. Kasih tau melaku-melaku. Tapi subhanallah, aturan Gusti Allah. Coba saya camping tenanan. Oh ya banjir tenang saya. Wong udan gak mandet. Masya Allah. Matur suwun Abah Tarjo. Masya Allah. Anda pengertian sekali. Sudah. Sampai mana tadi? Akhimitah. Jadi ketika panjenengan rekreasi bareng keluarga, makan malam bareng dengan keluarga, ketika panjenengan seneng anaknya wisuda, ketika panjenengan seneng anaknya nikah, ketika bahagia punya cucu, itu semua kebahagiaannya tembus sampai kuburan. Bayangin ijab qabul itu kan cuma 1 menit lah ya. Ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka titik-titik bimahrin kada wa kada. Dijawab apa? Qabil. Nah, selalu dibalik nih.
Kalau sudah mulai lupa ucapan ijab kabul, baleni Pak. Dibaleni malam ini maksudnya, bukan rabi mana lo. Anda jawab apa? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Kalimat sesimpel itu kenangannya tembus sampai kuburan. Maka ketika orang beriman itu mendapatkan nikmat kubur, itu tidak menjadikan dia lupa dengan kenikmatan bersama keluarganya. Eling bojone, eling anake, eling putune. Itu kenikmatan yang diidamkan oleh para penghuni kubur. Nah sekarang perhatikan jamaah. Keluarga senikmat itu kok rela disakiti? Kok rela dizolimi? Kok rela dikhianati? Kok rela dirusak hanya gara-gara orang bukan 3 lagi, wisan suake gitu. Orang keberapa sudah? Sudah? Maka tidak mungkin kita yang waras, ngerti ilmu, ngerti ibadah, ngerti iman, ngerti kuburan, ngerti akhirat, itu rela ngerusak rumah tangga sesakral dan sebaik ini, yang nikmatnya tembus ke kuburan. Kita tidak akan rela merusak itu dengan orang-orang yang tidak halal untuk kita. Nah sekarang kita ngomong, kalaupun Ustadz, memang rumah tangga saya terlanjur sakit, dizolimi sama suami. Bu, yang suka menzolimi suami apa istri? Yang kompak dong. Suami istri. Saya tanya ibu-ibu, panjenengan dapat jawab. Bu, yang nuwakal, jahat, ngamuan, lek ngamuk tantrum, gak jelas, ngalih, metu omah, suami apa istri, Bu? Sekarang ibu-ibu diem. Gantian, Pak. Suami apa istri, Pak? Anda playing victim Anda. Anda pelaku sok korban Anda ya. Nah sudah. Maka jemaah, kalaupun terlanjur rumah tangga kita itu ada sakitnya. Ya Allah Ustaz. Rumah tangga saya ini seperti luka yang gak mungkin waras Ustaz. Luka yang menganga. Setiap hari tambah sakit, tambah rusak, tambah infeksi, ketambahan bakteri. Penyakitnya tambah banyak. Sampai menjadikan infeksi itu ngerusak tubuh saya. Apa obatnya? Ada. Cuma dengerin. Ini loh poinnya. Ada orang yang memang sengaja merawat luka. Jadi loro hati ini diramut. Lek perlu dipakani. Dikembang biakkan. Nanti mengingat masa-masa disakiti. Ada orang yang memang sengaja merawat luka itu. Luka itu diiling-iling. Bahkan kalau perempuan, tanggali luka lali. Cuma macam-macam teman mas. Tanggal 21 Januari 1983 mas. Wes lahir apa turun? Kok kayak cerita perang dunia pertama ini? Itu sama eling. Nah, maka masalahnya ada orang-orang yang memang sengaja loro hatiku diramut. Dia tidak berusaha menghilangkannya, melupakannya, atau ada kalimat pret. Mau tahu kalimat pret? Dan saya mohon maaf ya. Walaupun satu ustadz dengan ustadz yang lain kan tidak sama ya. Saya ini tidak termasuk ustadz yang pinter retorika tapi gak ono amalani. Ngerti tidak? Kalimatnya bagus, gak bisa diamalkan. Percuma. Nyeneng no kuping gak iso ngobati apa-apa. Contoh. Ini ibu-ibu seweneng. Ini dipasang status mesti. Pokok ada TikTok yang prat-pret itu mesti yang nge-share ibu-ibu. Sudah tidak ada lain. Contohnya begini. Kita tidak diminta untuk melupakan derita. Tapi kita diminta untuk mengingatnya tanpa luka. Pret! Bayangin, kita tidak diminta untuk melupakan derita. Jadi tidak disuruh melupakan gitu loh. Tapi mengingat tanpa luka. Dari mana orang eling kok tidak luka? Ya luka, dikhianati kok gak luka ya. Maka Islam itu ngajarin panjenengan lupakan. Tidak usah sok-sokan mengingat tanpa luka. Tekon diceritanya mengingat tanpa luka itu loh. Muncul orang ketiga, panjenengan ingat terus nggak luka. Nggak mungkin iso. Maka Islam itu ngobati agar ini betul-betul dilupakan. Nah sekarang, nomor 1. Ada 4 cara. Nomor 1. Ibu-ibu tulis, ini penting buat ibu-ibu ini. Para suami kipeh gak no pinter-pinter polan baleni ya. Waras baleni mana waras baleni. Nggih napa nggih Bu? Kompak. Luar biasa. Nggih napa nggih? Lupa dia padahal dia yang melakukan itu. Sudah.
Sudah. Nomor 1. Bagaimana mengobati luka dalam rumah tangga? Wes, katakan kita ini orang-orang yang rumah tangganya pernah rusak, terluka. Entah karena pengkhianatan, kebohongan, bahkan mungkin sampai KDRT, bahkan mungkin sampai, Anda tahu enggak, saya barusan dapat pertanyaan Senin yang lalu, itu suami nyuruh istrinya jadi pelacur untuk membayar utangnya si suami. Dengar? Anda kok ngikuti? Bayangin, Bu. Ini suami nyuruh istrinya kerja malam, tanda kutip. Untuk apa? Bayar utangnya suami. Lulu. Ini dua-duanya tidak baik. Istri yang seperti itu nurut, ini keterlaluan. Suami yang sampai nyuruh seperti itu, ini suami yang nggak patut dipertahankan. Nasib. Sekarang mengobati luka yang pertama. Tulis, Bu. Anda buka surah At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Supaya Anda tidak menyalahkan siapapun. Supaya Anda ringan untuk melupakan dan memaafkan. Supaya Anda yakin suami saya orang baik. Supaya para suami yakin istriku wong apik. Supaya anak-anak yakin orang tua saya baik. Supaya orang tua yakin anak saya baik. Supaya Anda dimudahkan untuk lupa dan memaafkan. Nomor 1, At-Taghabun ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Musibah apapun tidak mungkin datang, tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terjadi kecuali atas izin siapa? Allah. Saya paham ya? Jadi, maaf. Ini bukan orang-orang Jabriyah. Ngerti Jabriyah? Yang senengannya menyalahkan takdir. Raiso takdirku ngene yo. Iki aku jane yo kepengin nang masjid, tapi takdire nang bioskop iki. Aku jane yo lek ngomong hati, Pak, yo kepengin umroh, Pak. Tapi lek yo apa takdirku judo loh. Nah, kan gak ngawur ini. Nah, tapi ingat, ada tempat-tempat, ada situasi di mana ini menjadi kebaikan untuk Anda. Apa itu ini? Ngiling-ngiling takdir itu terkadang jadi kebaikan. Contoh, ketika suami Allah takdirkan kepincut perempuan lain. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu langsung dangak kabeh. Dinglu, kepincut perempuan lain. Terus dibawa pergi sama dia. Sampai jalan-jalan ke Eropa. Eropa. Terus pokok sampai dalam banget lah, jeru banget. Suwe, dalam, lama. Ketika suami kembali dengan permohonan maafnya, Anda ingat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ini memang sudah menjadi kehendaknya Allah. Ini memang sudah menjadi perkara musibah untuk saya, ujian untuk saya yang tidak pernah lepas dari izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat ucapannya orang beriman kalau kena masalah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini merupakan takdirnya Allah dan apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Panjenengan mau lari kemanapun kalau sudah takdir kena. Sampai Anda buka dalam kitab Ad-Da' wa Dawa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada satu hadis, tapi jangan difahami salah. Kalau difahami salah ngawur Anda. Hadisnya sahih. Apa Rasul mengatakan? La yughni hadarun min qadarin. Hati-hati tidak menyelamatkan Anda dari takdir. Ngerti enggak? Jadi ada orang saking wedine kecelakaan. Sepeda motor itu ngiri banget mau mepet pojokannya aspal. Merong sentin tenteannya aspal. Jalannya jangan kan 120, 5 km per jam. Hati-hati betul, ojo sampai ciloko. Ada truk ngebel. Temoy tuai cak. Kewagiat saking konsentrasi ngeblak ke sebelah kanan, kepala kelindes kepala ke bannya truk sampai tidak dikenali, ususnya muncrat, tangannya patah, kepala hilang, masya Allah. Maka disebutkan dalam hadis ini, la yughni hadarun min qadarin. Sehati-hati apapun Anda,
Anda punya rencana sematang apapun, Anda punya kemampuan mengantisipasi musibah sehebat apapun, lek wancine pun tugi nggih bakal tugi. Nggak usah bingung. Nah, maka yang pertama ini jamaah menjadikan orang beriman gampang memaafkan. Gampang apa? Memaafkan. Tak kasih contoh. Gampang memaafkan. Ini contoh, insya Allah Anda pernah dengar ini. Abu Bakar dengan Mistah, ya kan? Ketika putrinya, Ibunda Aisyah, dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Lah ini, biang keladinya, Mistah ini, anak ponaannya Abu Bakar, makannya dikasih, pakaiannya dikasih, disubsidi. Bukan MBG tapi. Asli subsidi tenanan lagi. Disubsidi. Lah kok putrinya Abu Bakar yang hitungannya misanan, sepupu sama Mistah, difitnah berzina. Ngawamu Abu Bakar, ngawur kamu. Ini namanya air susu, dibalas air tuba. Oh kurang ajar kamu. Diboikot sama Abu Bakar. Wes, mulai hari ini, kamu tidak tak bantu. Subhanallah. Ketika Allah mengingatkan Abu Bakar, dalam surat Al-Quran, dalam surah An-Nur, apa yang terjadi? Abu Bakar langsung, ya Allah, betul ya Allah, saya keliru ya Allah, kejadian ini ya Allah tidak lepas dari kehendak-Mu. Apa yang terjadi? Datang ke rumahnya Mistah, dimaafkan. Mistah, wis gak masalah wis, tak lalek nih, tak sepuro. Mulai hari ini makanmu, pakaianmu, rumahmu tak kirim MBG tiap hari. Tiap hari, bukan cuma makan siang tok, pagi, siang, malam. Masya Allah. Bahkan kalau kamu Mistah, kata Rabi maneh tak kei duwe, jauh khawatir. Orang baik model apa Abu Bakar ini kana? Maka yang pertama ibu-ibu dan bapak-bapak, kesalahan yang muncul dalam rumah tangga, yang itu menjadi luka yang paling dalam, ingat yang pertama, ini merupakan kehendak dan takdir dari Allah. Tapi hati-hati, ngomong takdir itu kalau sudah kedaden. Kalau belum, tidak boleh. Misalkan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjenengan di pos ronda, nyekel gitar. Yuni, terot. Masya Allah, lagunya Maggie Z ya? Apa? Lu kok tahu? Ah, setelah saya ngetes padahal tadi. Sudah? Terus Anda lewat depan pos ronda. Orang yang sedang gitaran, panjenengan jak, Mas, masjid yuk, sholat. Dibilang, alah, takdir sholat, ya sholat. Sampai gak usah ngejak-ngejak, gak usah maksa-maksa takdir. Kulek sholat ya bakal sholat. Lah ini keliru. Lawang belum kejadian kok. Sesuatu apapun itu kalau belum kejadian ada dua pilihan. Gelem atau gak gelem. Itu tok. Kalau sudah kejadian, misalkan, na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah memberikan keselamatan buat semuanya nggih. Amin. Kecelakaan wes kadung, mau ngomong apa? Coba omong gak usah direm, malah selamat. Nah, sampai Rasul bilang apa? Jangan ngomong seandainya. Karena seandainya itu bikin Anda getun. Maka kalimat seandainya itu berlawanan dengan At-Taghabun ayat 11. Bu, coba yang orang rapi bek wong iki. Menang ganteng itu. Duit tipis. Nah, seandainya ini rusak. Atau sebaliknya. Menang duit tok. Letoy. Masya Allah. Dah. Maka apapun yang terjadi, agar kita ini legowo memaafkan. Bagaimana? Nomor satu, ingat At-Taghabun ayat 11. Apa itu? Semua yang terjadi tidak terlepas dari izin dari Allah. Kemudian, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan orang yang iman di dalam hatinya kuat. Nah, lihat. At-Taghabun 11. Kalau imannya kuat, apa yang terjadi? Allah beri petunjuk ke dalam hatinya. Berarti masalah itu, Bu, berkaitan erat penyelesaiannya dengan kekuatan iman. Kalau panjenengan kena masalah, lah kok lali takdir. Takdir itu iman, boten? Angel. Saya ceramah kecepatan di DS, bingung ibu-ibu kayak kaset ruwet. Gini, Bu, rukun iman ada berapa, Bu? 5. Lalu bolak-balik. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kitab, malaikat, nabi dan rasul, hari akhir, qadha dan maka iman itu mempengaruhi bagaimana panjenengan bisa menyelesaikan masalah. Walah, iki takdirku.
Kate apa maneh rabi mbek wong iki, akhire lah kok wonge rabi maneh wong ingin wis iku urusane Gusti Allah. Tugas saya bagaimana mengimani bahwa takdir Allah pasti baik. Sip, nomor 1. Nomor 2. Anda cek. Ketika muncul masalah dalam rumah tangga, bagaimana menyelesaikannya? Ngobatine ya apa? Bagaimana obatnya muncul? Buka surah Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat 30. Bu. Surat apa, Bu? Ayat berapa? Sip. Ini baru ibu-ibu pengajian tenanan. Nulis semua loh ibu-ibu. Saya bilang Asy-Syura 30 langsung dingkluk kabeh. Yang pun nulis, bu epok-epok nulis, tak tahu saya ya. Asy-Syura 30. Untuk mengobati luka dalam rumah tangga ini, ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan haditsnya sahih, dan Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini juga sahih. Riwayat Imam Ahmad. Sebelum kita masuk ke Asy-Syura 30, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, ma tawadathnani, thumma furriqa illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma aw kilahuma." Atau kama qala Nabi. Tidaklah ada dua orang yang saling mencintai, katakan suami dan istri. Ternyata muncul kebencian di antara mereka yang dulunya cinta sekarang berubah menjadi benci. Kok malah gak seneng delok wong iki yo? Kok malah gak cocok mbek wong iki yo? Biyen ngomong mbek wong iki penak, nyambung, klik. Kok sekarang ngomong baru sebentar sudah panas, gawanane emosi. Dengerin hadisnya. Rasul bersabda, "Demi Allah," kata Nabi Muhammad, "yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya." Ini Rasul bersumpah dengan kalimat sumpah yang berat. Demi Allah, yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Apa kata Rasulullah? Tidaklah ada dua orang yang saling mencintai, senang banget, cinta, saling mengorban, saling berkorban, saling memaafkan, saling toleran, saling menjaga, saling memberi, saling menutupi. Ternyata tiba-tiba muncul masalah. Dan hati-hati jemaah, masalah itu munculnya gak disangka-sangka. Tiba-tiba tak datang aja. Kemudian muncul masalah. Apa kata Rasulullah? Kecuali masalah itu muncul dikarenakan dosa yang dilakukan salah satu olehnya atau keduanya. Berarti antum nanti buka dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Athar Az-Dzunub wal Ma'asi, dampak buruk dosa dan maksiat. Antum baca. Salah satunya apa? Kehilangan cinta kepada orang baik-baik. Jadi ketemu wong apik, gawanane musuhan. Itu sebab dari apa? Dosa. Nah, maka Rasul mengatakan tidaklah muncul masalah dari dua orang yang awalnya saling mencintai, kecuali pasti gak mungkin gak ketahuan kupingnya sopo. Jombo jangan kuping saya. Gak mungkin gak pasti masalah itu terjadi karena dosa. Itu dampak buruk dari dosa. Tak cerita nih kerso. Ini baru 2 minggu yang lalu. Tapi saya tidak nyebut tempat, tidak nyebut orang, tidak nyebut apa-apa. Wis pokok saya ceritanya aja umum ya. Ini orang wis untuk ukuran Jawa Timur mentereng. Untuk ukuran Jawa Timur, mentereng sudah. Dia datang ke tempat-tempat manapun di Jawa Timur, tinggal ngomong saya siapa, beres. Datang sama saya. Ngajak istrinya. Pertama janjian lewat telepon, WA, segala macam. Cerita, Ustadz, awalnya begini, tidak ada apa-apa, Ustadz. Kok tiba-tiba sekarang istri saya minta cerai, minta rumah yang di sana, minta kos-kosan yang di sini, karena dia khawatir, macam-macam. Akhirnya saya bilang, tidak bisa kalau saya tidak ketemu dengan istri panjenengan. Ketemu bertiga, saya bilang. Anda, istri Anda, saya. Nanti saya dampingi istri saya. Sudah. Cerita panjang lebar masalahnya ini, istrinya ganti cerita. Dan Masya Allah, istri itu teliti pol. Kancing roto itu tahu. Pernah Ustadz, tanggal sekian kancing bajunya jatuh. Itu malamnya saya ngimpi Ustadz. Saya ngimpi dia sedang dipeluk oleh perempuan rambutnya sekian. Saya bingung. Ahli sejarah ini orang. Sudah, Yundas detail itulah. Sudah. Setelah semuanya cerita, pertanyaan pertama saya apa sama orang tersebut? Karena pekerjaan beliau
rentan dengan harta haram. Rentan dengan apa? Harta haram. Saya tanya, Pak, saya tidak menuduh, saya bilang. Dan bukan kapasitas saya untuk menuduh panjenengan, saya tidak tahu. Tapi dari semua yang panjenengan ceritakan, akarnya yang nomor satu harta haram. Saya tanya, Pak, non sewu, pernah ndak masuk ke rumah tangga panjenengan harta haram atau harta ndak jelas? Jawabannya apa? Wis ndak kehitung, Ustaz. Ya wis. Ya wis. Dan jawabnya dengan ringannya gitu loh. Apa katanya? Sudah tidak terhitung. Lalu terus ada harta haram yang masuk, ada makanan haram yang masuk, ada minuman haram yang masuk, ada hubungan haram yang di dalam rumah tangga itu. Terus dengan yang haram, Anda tidak kepingin rumah tangga Anda muncul lukanya. Tidak masuk akal. Seperti panjenengan potong jari panjenengan pakai pisau, setelah panjenengan potong, panjenengan nggak kepingin jarinya luka. Lah lucu. Dek sing ngetok, dek gak gelem luka. Nah, memotongnya itu dengan harta haram secara umum dosa. Maka Nabi Muhammad mengingatkan tidak mungkin terjadi keburukan dari dua orang yang awalnya saling mencintai kecuali karena dosa. Muhasabah. Coba diiling, ya Allah. Coba ingatkan hamba, ya Allah. Dosa mana yang hamba lakukan, ya Allah, sampai hamba terkena masalah seperti ini. Nanti minta doa sama Allah terus. Ketika ingat, langsung istighfar dan tobat. Ada perempuan, tapi tidak saya ceritakan lagi, ngerebut suaminya orang. Di akhir cerita, suaminya direbut sama orang, ngamuk. Lu Mbak Yu, tak membisik. Bismillah. Panjenengan nopo supe. Ngerti bahasa Inggris ya? Jadi kalau saya pakai bahasa Inggris, tidak pakai translate ya. Lu panjenengan nopo supe. Pripun ceritane rumiyin panjenengan angsal tiang ganteng setunggal niki pripun carane rumiyin? Nggih ngoten niku Ustaz. Lah sakniki pripun? Ya direbut. Iya. Ini jeruk makan apukat. Nah, maka muhasabah. Apa? Muhasabah. Kenapa? Karena kalau tidak dimuhasabai, Anda tidak tahu sebabnya ini dosa yang mana. Kalau tidak tahu dosanya yang mana, Anda mau tobat model apa? Sementara tobat itu dua, Pak. Ada tobat antara panjenengan dengan Gusti Allah, langsung. Ada tobat yang Allah tidak ikut campur sebelum panjenengan selesaikan dengan sesama manusia. Nggih apa nggih? Adil enggak kalau Allah melakukan yang seperti itu? Buang ada hadis yang mengatakan balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, maka tobat. Sekarang kita balik Asy-Syura ayat berapa? 30. Tulis Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Apapun musibah yang terjadi dalam kehidupan kalian, termasuk luka rumah tangga, Allah bilang apa? Fabima kasabat aidikum. Karena kelakuan dirimu. Berarti ngobatinya bagaimana? Tinggalkan dosanya, istighfar tobat kepada Allah. Kalau ada urusan dengan manusia, selesaikan dengan minta maaf sampai orangnya ridho. Faham ya? Itu cara menyembuhkan yang kedua. Dicek, muhasabah. Iki masalah ya apa ini? Yang ketiga, pas mina. Pas roh. Tidak ada dalam bahasa Arab rah, itu ada roh. Pas roh. Pas rah. Anda tahu dalam pepatah Arab dibilang begini. Dhaqat halaqatuha walamma istahkamat ufrijat wa kuntu adhunnuha la tufraj. Dhaqat. Keadaan itu gitu. Apa ini? Di situ kelihatan deh gambarnya. Nah, kelihatan. Jadi keadaan semakin menyempit. Dhaqat halaqatuha. Semuanya tertutup karena saya buka belas.
Walamma istahkamat, ketika saya mulai putus asa, wis mati. Konco renek sing kenal, dulur yo ngalih kabeh, tak tilpuni renek sing gelem ngangkat, tak jai kopdar. Apa kopdar itu? Kopi darat, ngopi bareng. Kayak enek sing gelem ngancani. Ternyata ketika Anda mulai putus asa tadi, ya bukan putus asa ya. Ketika Anda mulai mengatakan itu, wis rapopo wis Gusti Allah manut wis. Apa? Ufrijat. Seketika itu sama Allah moro-moro dibuka tanpa sebab. Wa kuntu adhunnuha la tufraj. Dalam keadaan sebelumnya saya mikir gak mungkin beres, gak mungkin tadi, gak mungkin selesai. Tapi Allah mengatakan kun fayakun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Selesai urusan. Nah, Anda buka surah Ghafir. Surat apa? Ghafir. Ayat 44 dan 45. Ini supaya luka-luka itu sembuh, Pak. Anda mau merawat buat apa? Gak nikmat, gak nyaman, gak tenang urip. Ghafir 44 dan 45. Ibu-ibu baca Quran mboten, Bu? Coba diangkat, coba yang bawa Quran diangkat, coba. Ya Allah. Oh, Masya Allah, panjenengan saya kasih hadiah haji tanpa antri tahun depan. Bayar 300 witak, tok Bu, yang lain saya ngurus. Yang lain tak urus Bu. Panjenengan 300 witak, tok ae wis. Masya Allah, kata ibunya, ya 300 witak, iku aku sing ra iso ngurus liyane aku iso. Sudah. Surat Ghafir 44 dan 45. Ini cerita tentang apa sih? Orang-orang beriman di keluarganya raja zalim yang namanya Fir'aun. Zalim betul. Sampai tukang sisir putrinya saja digoreng. Anda tahu makna kata digoreng? Ya itu temenan, digoreng betul itu. Digoreng. Anda buka dalam kitab-kitab sejarah, termasuk kitabnya Ibnu Katsir Qasasul Anbiya. Digoreng itu perempuan, anak-anak IKB, itu Fir'aun. Tidak punya belas kasihan. Bayi, laki, Bani Israel, bunuh. Sekejam itu dia berani bunuh bayi. Dan bukan satu. Satu kaum lanang lahir Bani Israel bunuh. Subhanallah. Sudah. Maka ketika itu ada orang-orang di kalangan keluarganya Fir'aun yang beriman kepada Allah. Tapi wedi konangan. Takut apa? Ketahuan. Ketika sudah mulai muncul tukang sihir yang tobat sama Fir'aun, diapain? Disalib. Wala usallibannakum fi judhu'i an-nakhl. Salib. Dibunuh. Disikat. Mulai yang lainnya merasa takut. Aduh, kalau saya ketahuan seperti itu nasib saya. Apa kata mereka dalam surah Ghafir 44-45? Mereka mengucapkan, wa ufawwidhu amri ilal. Aku pasrahkan urusanku semuanya Allah yang ngatur. Jadi ibu-ibu, lewat mulai kerosok kok gelagatnya suami seperti ini. Wis bismillah Bu. Ya Allah, suamiku milikmu ya Allah. Hati suamiku ada pada kuasamu ya Allah. Ketaatan suamiku kehendakmu ya Allah. Keburukan darinya tolong hindarkan ya Allah. Terus. Maka orang-orang beriman dari kalangan Bani Israel ketika mulai muncul luka dan rasa takut itu langsung wa ufawwidhu amri ilallah. Tak serahkan urusan ini kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau urusan itu diserahkan kepada Allah, pertanyaannya, siapa yang bisa menang lawan Allah? Ada? Yang bisa menang lawan Allah ada? Tidak ada. Mesti kalah. Maka mereka itu mengucapkan wa ufawwidhu amri ilallah. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah menyelamatkan mereka dari keburukan makarnya Fir'aun. Jadi ketika Anda mulai pasrah, Bu, pasrah, legowo, tawakal. Ya Allah, aku ini hamba-Mu ya Allah. Apa yang terjadi dalam hidupku merupakan kehendak-Mu ya Allah. Aku serahkan masalah ini kepadamu ya Allah. Sampai panjenengan tahu, Nabi Muhammad turun dari Taif, dilempari batu sama anak kecil.
Kemudian jalan, Nabi Muhammad bilang apa? Sampai saya ketika jalan itu tidak sadar. Aku tuh gak sadar. Sampai datang di suatu tempat, aku bersandar di sebuah sandaran, datang malaikat jua kepadaku. Malaikatnya nawarin apa? Wahai Muhammad, apabila engkau berkehendak, engkau mau, itu 2 gunung tak lempar ke atas mereka. Nabi Muhammad bilang apa? Jangan. Mereka seperti itu karena mereka belum tahu. Kemudian Nabi Muhammad berdoa. Apa doanya? Panjang. Allahumma inni ashku dha'afa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Aku yakin ya Allah, aku ini lemah, Bu. Wong wedok lho, Bu. Katingmu berwong lanang sejauh mana? Wong lanang ngono langkai ombo. Orang laki-laki bisa pergi ke sana sama temennya. Anda boikot di sini, dia kerja di sana. Wong lanang langkai ombo. Tapi perempuan dengan kelemahannya itu, dia punya senjata besar. Kelemahan Anda itu, Bu, itu laporkan kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku ngaku ya Allah, kalau aku ndak mampu ya Allah, ndak mungkin beres, maka aku serahkan ini engkau mawon. Engkau mawon itu apa? Kok campur-campur begini? Maka aku serahkan ya Allah, engkau saja yang mengurus ini ya Allah. Ketika Allah yang sudah turun tangan, ya suami Anda kecil buat Allah Ta'ala. Seperti ini loh, kelihatan enggak di kamera itu? Ini. Ini gak nyisoblas enteng. Diteruskan sampai jam 10 lagi. Ya apa? Habis suami Anda. Maka bagaimana? Jangan kelemahan itu menjadikan Anda malah emosian. Ada orang lemah emosian. Enggaknya aku ora kuat lapo-lapo Mas. Tapi elingo Mas, Gusti Allah mboten sare. Ojo ngotot. Percuma. Karuan bangun tahajud donga Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, hamba ngaku ya Allah. Kalau hamba disuruh ngurusi wong lanang situ iki ya Allah, ra kuat ya Allah. Oh, melayune cowepek, lunyu welu kalah ya Allah. Tapi pripun Gusti Allah? Ini ya Allah, hamba serahkan ya Allah. Tolong ya Allah, engkau yang menghandle urusan ini ya Allah. Mau beres. Apa yang terjadi? Buka Ghafir 45. 44 tadi menyerahkan urusan kepada Allah. 45-nya apa? Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab. Allah bereskan urusannya. Contoh yang lain. Anda tahu ketika perang Hamratul Asad, serang ngerti blas. Ini Sirah Nabawi di sini yang isi siapa? Ustaz Fadlan. Kalau tak telepon Ustaz Fadlan, percuma Ustaz ceramah gak ada sih ngerti Hamratul Asad belas Ustaz. Atau jangan-jangan ini tidak datang ini pas pengajian Sirah Nabawi ini. Udah. Setelah perang Uhud usai, Abu Sufyan menyiapkan pasukan perang yang lebih besar. Karena Abu Sufyan melihat apa? Ini umat Islam sedang lemah ini. Lek gak ndang dintei, mereka sempat membangun kekuatan baru. Bagaimana caranya? Mumpung mereka masih lemah, kita siapkan pasukan-pasukan, bahkan pasukan bayaran. Untuk apa? Nyerang mereka. Maka perangnya namanya Hamratul Asad. Nah, waktu itu umat Islam wes ente-entean Pak. Ente-entean Pak. Sisa tenaga, sisa senjata, sisa semuanya. Ketika mereka mau berangkat perang, orang munafik muncul. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mas, Pak, Bule, Bude, ojo budal perang, kata orang munafik. Innan nasa, karena musuh kalian, qad jama'u lakum fakhshawhum. Semuanya telah berkumpul untuk menyerang kalian. Persiapan matang, persenjataan lengkap, pasukan besar. Lek sampean maju, ente. Mulai. Kata siapa? Orang munafik. Orang beriman bagaimana? Ketika mereka diucapkan kalimat diwedeni, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ternyata imannya semakin kuat. Maka ibu-ibu, kalau panjenengan merasa suami panjenengan wis gak kena dicekel, Bu, itu cukup sisanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pun ya Allah, kula ngaku kula mboten saged, mboten kiat, kula mboten mampu ya Allah. Maka bagaimana?
imannya diperkuat. Serahkan kepada Allah. Terus ucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah itu apa? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su. Mereka dapat kemenangan, dapat harta rampasan perang, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi korban perang. Fadilahnya apa? Pasrah. Nomor 1, ingat semua atas kehendak Allah. Nomor 2, muhasabah iki mesti ana dosa sing garai koyo ngene iki. Maka Anda tobat. Kalau ada urusan dengan manusia, jangan lupa minta maaf, minta halal. Yang ketiga, wes pasrahkan saja kepada Allah. Yang terakhir, sabar. Bagaimana caranya biar bisa sabar? Ingat, antara Anda dengan pasangan disi-disian mati. Nggih apa nggih? Jelas. Antara Anda dengan pasangan disi-disian apa? Mati. Maksudnya apa? Kullu nafsin, semuanya bakal mati. Loh, saya mikir, aku dilarani wong lanang iki, atau ini kalau suami yang dilarani ya, aku dilarani wong wedok iki, gak salah wasi. Lek gak aku sing mati dhisik, yo pasanganku sing mati dhisik. Kalau dia yang mati duluan, saya dapat pahala sabar. Kalau saya yang mati duluan, saya tinggal memetik hasil dari kesabaran saya. Selesai. Orang hidup di dunia itu, Bu, disebutkan oleh Nabi Muhammad, fa innan nasra ma'as sabr. Kemenangan itu berada di balik kesabaran. Lu panjenengan kalau tidak mampu sabar, Anda mau menang lewat jalur mana? Kalau purik titik cerai, masalah titik mulai, ada kesulitan dikit, lapor orang tua. Lalu terus Anda mau dapat pahala sabar dari mana? Sementara Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri wat-talah innallaha ma'at-tabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan banyak-banyak ibadah. Bukan cuma sholat, bukan cuma sabar. Dungo, ngaji, poso, silaturahim, sodako. Ketika Anda lakukan semua amal soleh tadi, Allah munculkan kesabaran. Dan untuk orang yang sabar, beratnya ujian tidak jadi masalah. Saya ulang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Diake-akei ibadah. Sholat, poso, ngaji, tahajud, silaturahim, sodako. Ketika ibadah-ibadah itu menghiasi hari-hari panjenengan, Allah munculkan kesabaran. Kalau sabarnya muncul, masalah besar tidak menjadi. Masalah besar tidak jadi? Tidak masalah. Aman. Kenapa? Anda sudah punya sifat sabar. Dan Allah katakan, innallaha ma'as. Artinya apa? Pertolongan Allah, karunia Allah, rahmat dari Allah, berkah dari Allah, senantiasa Allah berikan kepada orang-orang yang mampu sabar. Barakallahu fikum. Itu dapat kami sampaikan di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.